Bila kita akan memulaikan ibadah online Grace Ministry pada malam hari ini dengan satu topik pembelajaran Alkitab, yaitu Kristus, teladan dalam hidup dan mati. Nah, kebenaran ini akan disampaikan sebentar oleh hambanya, Evangelis Gilbert Santoso, sarjana teologi. Nah, tentunya kita rindu kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar. Tapi sebelumnya kita membuka kegiatan online mari bersama Ministry mendoa. Bapa di surga, sangat murmur untuk segala kebaikan yang Kau berikan. Setelah pagi tadi, kehidupan yang Kau berikan, kekuatan, kesehatan, bahkan kami masing-masing boleh terlibat di dalam pelayanan gereja, di gereja kami masing-masing. Terima kasih karena malam hari ini bersama Grace Ministry, Tuhan juga masih memberikan kami kesempatan yang sama. Kami juga rindu dan ingin belajar bagian-bagian firman Tuhan yang Kau kehendaki untuk kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Malam hari ini ada satu pembelajaran khusus, yaitu bagaimana kami belajar tentang Kristus sebagai teladan dalam hidup dan mati, yang akan disampaikan oleh hambamu, Evangelis Gilbert Santoso, sarjana teologi. Kami berdoa menyerahkan untuk online worship kami pada malam hari ini dari awal hingga selesai. Semua fasilitas yang kami gunakan, jaringan internet, dan kondisi yang lain, kami berdoa menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, memungkinkan kami semua dari awal hingga selesai. Kami boleh menikmati berkat-berkat rohani, kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ada saudara-saudara kami yang lain yang mungkin sedang berusaha untuk join Zoom. Tuhan menolong sehingga memudahkan bagi saudara-saudara kami di mana saja mereka berada, boleh bergabung bersama-sama dengan kami di dalam online worship Grace Ministry pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan menikmati pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Gilbert Santoso, sarjana teologi. Saya berikan kesempatan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Boleh tolong monitor apakah suara saya jelas atau aman ya berarti ya? Ya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, belajar bersama-sama, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur datang kepadamu ya Tuhan Yesus di malam hari ini. Ada persekutuan yang indah yang boleh kami lakukan bersama-sama dengan Grace Ministry. Kami bersyukur di pertemuan ini kami boleh memuji muliakan nama-Mu Tuhan, dan saat ini kami mau belajar dan menikmati kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan hadir di dalam persekutuan kami pada saat ini, terlebih ketika kami membaca serta merenungkan firman-Mu Tuhan. Nyatakan kebenaran-Mu dengan sangat kuat di tengah-tengah kami, dan tolong lingkupi hamba-Mu, mampukan untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu dengan baik. Karena hamba tahu bahwa yang terbatas dan hanya alat Tuhan yang dipakai untuk menyampaikan firman-Mu. Tolong berkati perenungan firman Tuhan kami pada malam hari ini, dan juga berkati jaringan serta device kami masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Perkenalkan, nama saya Gilbert Santoso. Saya sekarang melayani di Gereja Alkitab Anugerah Bayangkara, Bitung di Sulawesi Utara. Senang sekali bisa diberikan kesempatan melayani
bersama-sama dengan Grace Ministry malam hari ini. Terima kasih untuk Pendeta Harul dan juga apa Walda yang boleh memberikan kesempatan pada malam hari ini. Temanya adalah Kristus sebagai teladan hidup dan mati. Karena belakangan ini mungkin ada di antara Bapak Ibu yang melihat bahwa ada banyak sekali penderitaan dan juga eh, hal-hal buruk yang menerpa atau terjadi di kehidupan orang-orang Kristen ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti beritanya di Syria beberapa waktu ini mereka ada ribuan orang Kristen yang dibakar karena mereka tetap pada iman mereka sebagai orang percaya dan pengikut Kristus. Di Nigeria juga kita tahu bahwa ada ribuan orang juga yang mati. Sorry, tidak ribuan orang. Tahun ini ada beberapa ratus orang yang mati. Meskipun memang itu sudah terjadi dari 2009 katanya. Jadi kira-kira itu sudah ada 52.000 orang yang mati, orang Kristen yang mati di Nigeria dari tahun 2009. Jadi di pelosok dunia ini itu yang ketahuan media, yang baru ketahuan media di belakangan ini. Coba bayangkan di pelosok daerah yang lainnya, di pelosok negara yang lainnya, mungkin ada ribuan orang Kristen juga yang sedang dianiaya, yang sedang menderita, yang sedang hidup dalam kesulitan karena mereka mengikuti Kristus, karena mereka berpegang kepada iman mereka. Nah, tentu dalam kehidupan kita tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada momen atau akan ada waktu di dalam kehidupan kita ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memegang teguh iman kita kepada Kristus, tidak menutup kemungkinan akan ada suatu waktu di mana kita juga akan menderita, di mana kita juga akan mungkin dianiaya, mungkin akan disiksa karena kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau karena iman yang kita percayai. Sehingga ketika momen itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, mari kita lihat satu Petrus pasal 2, mari kita baca mulai dari ayat 20 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, silahkan perhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan baca di Alkitab terjemahan baru 2 ya. Ada beberapa kata yang berbeda. 1 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 25. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, surat Petrus ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang berada di perantauan. Kalau kita bisa kembali ke pasal yang pertama, di ayat 1 Petrus bilang kepada orang-orang pendatang yang tersebar di beberapa daerah, itu Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan juga Bitinia. Itu mereka adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah menjadi Kristen, percaya kepada Yesus, sudah menerima Injil, dan mereka tersebar di beberapa daerah yang ada. Dan tentu sebagai orang Kristen dan pendatang, tentu kehidupannya tidak akan mudah. Karena kita tahu bahwa kota-kota ini pun adalah kota-kota yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga ketika ada orang baru datang dan dia orang Kristen dan dia percaya kepada Yesus, tentu mereka akan dipandang dengan sinis. Karena kita tahu berita tentang kematian Yesus itu sudah tersebar sampai bahkan di tempat-tempat yang jauh, bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Israel, tapi tersebar di tempat-tempat yang jauh. Dan tentu orang-orang Farisi menyebarkan rumor juga bahwa hati-hati masih ada pengikut-pengikut Kristus yang
masih hidup meskipun rabi mereka atau pemimpin mereka Yesus sudah mati. Jadi berita itu pun tersebar sehingga mereka akan dipandang dengan tidak baik. Mungkin mereka akan mendapatkan pandangan yang sinis. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi konteksnya di ayat 19 dan ayat ayat 18 dan 19 di ayat yang kita baca tadi, di perikop ini, kita melihat bahwa penderitaan yang mereka alami itu terjadi karena pemimpin yang juga tidak baik. Di ayat 18 kan, hamba-hamba tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Artinya mungkin ada di antara mereka yang bekerja dan ada tuannya, ada bosnya, atau mungkin ada pemimpin yang ada pada saat itu di daerah itu. Mereka memimpin dengan tidak baik, mereka memimpin dengan bengis, mereka memimpin dengan jahat, karena mereka tahu orang-orang ini adalah orang-orang Kristen. Tapi Petrus mengingatkan bahwa tunduklah kepada mereka dengan penuh ketakutan. Jadi apa yang mereka alami itu juga datang dari pimpinan-pimpinan, dari pemimpin-pemimpin atau bahkan dari tuan-tuan mereka. Dan bukan karena mereka tidak baik, bukan karena mereka jahat kemudian mereka dianiaya, bukan karena mereka melakukan dosa sehingga mereka dihukum. Di ayat 19 kita dapat melihat mereka menanggung penderitaan secara tidak tidak adil. Artinya mereka tidak bikin apa-apa ini. Mereka tidak bikin kesalahan, mereka tidak bikin dosa, tapi mereka tetap dianiaya dan juga dihukum, dihajar dengan begitu berat. Dan inilah keadaan kekristenan mula-mula. Ketika mereka baru mau memulai pelayanan, baru mau menumbuhkan pengajaran tentang Injil, baru mau menumbuhkan eh, kekristenan di seluruh daerah pada saat itu. Mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami penderitaan. Dan mungkin juga di masa sekarang hal demikian masih sama. Bagi orang-orang yang hidup di daerah mayoritas Kristen, tentu tidak terlalu berdampak, tidak terlalu terasa lah ya penderitaannya karena ya kita sama-sama Kristen, kamu beribadah, saya beribadah, kita beribadah semuanya. Tapi bagi daerah-daerah minoritas berat, berat sekali itu, Bapak Ibu. Saya dari Makassar dan berat sekali kami bikin pelayanan di sana. Kami sempat buka pelayanan di yang baru di daerah Sudiang dan bikin ibadahnya itu di rumah kami selama 7 tahun lebih. Dan tentu ada banyak sekali pandangan sinis dari tetangga, bahkan dari pemerintah setempat melarang kayak, kenapa beribadah di rumah dan lain sebagainya. Rumah kami dilempari, iya dilempari, seng kami dilempari dan lain sebagainya. Kami dihina, dicaci maki dan lain sebagainya. Tapi kami bersyukur karena pelayanan itu masih jalan sampai sekarang dan sudah berdiri gereja di tempat yang lebih baik dan ada pelayanan, ada jemaat di sana. Tapi itulah yang harus dialami sebagai orang-orang Kristen dan inilah yang dialami mereka pada saat itu. Sehingga Petrus menulis ini kepada mereka untuk menunjukkan bagaimana mereka harus hidup ketika mereka menghadapi penderitaan itu. Bagaimana mereka harus hidup ketika mereka menanggung hal-hal berat ini. Karena bisa saja orang-orang ini, terutama bagi mereka yang baru mengikuti Kristus, terus tiba-tiba mengalami penganiayaan dan penderitaan, ada kemungkinan di antara mereka yang akan kabur. Atau mungkin mereka akan lari dari kekristenan atau meninggalkan iman mereka. Dan di sini Petrus bukan menunjukkan teladannya. Petrus tidak mengatakan, "Woi, lihat saya ini, saya melayani meskipun saya dihina, meskipun saya menderita." Petrus tidak mengatakan bahwa dia yang hebat. Petrus menunjukkan teladan Yesus Kristus. Dan mari kita lihat hal pertama alasan mengapa kita harus dan sebaiknya meneladani Kristus, karena dia satu-satunya juru selamat. Bapak coba bayangkan kalau kita mengikuti seseorang, meneladani seseorang, tetapi ternyata orang itu juga tidak punya pengharapan. Atau orang itu ternyata juga tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Lah, untuk apa kita mengikuti orang itu? Kita bersyukur dan tentu ini poin dari perikop ini karena ayat yang paling sering di-highlight itu di ayat yang ke-24 ya kan tentang penginjilan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah
disembuhkan. Jadi Kristus bukan hanya memberikan teladan karena dia adalah orang baik, bukan karena dia tidak berdosa, bukan karena dia punya pengaruh yang luar biasa selama hidupnya. Kristus menjadi teladan dalam kehidupan kita, bahkan sampai nanti dalam kematian kita, karena dia satu-satunya juru selamat. Karena dia satu-satunya pribadi yang menyelamatkan kita, yang rela menanggung atau memikul dosa-dosa kita di dalam tubuh manusianya sendiri. Dan itu dipakukan di atas kayu salib. Penghukuman yang begitu hina, penghukuman yang begitu berat, yang sangat menderita. Tapi Yesus mengalami itu semua demi Bapak Ibu, demi saya, demi kita semua. Karena dosa-dosa kita. Kita bisa belajar tentang konsep teologi substitusi di sini. Ada pergantian di mana dosa kita diperhitungkan kepada Yesus dan kebenaran Yesus diperhitungkan kepada kita. Itu kan 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Bahwa ia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Teologi substitusi. Dan ini juga yang Petrus tunjukkan. Kenapa dia menjadi teladan hidup kita? Kenapa kita mengikuti dia? Kenapa kita menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani, yang harus kita tiru? Adalah karena dia satu-satunya juru selamat. Tidak ada tokoh agama dunia ini, siapapun itu, yang bisa menyelamatkan orang lain, bahkan menyelamatkan seisi dunia ini. Menyelamatkan diri mereka sendiri pun tidak bisa. Apalagi menyelamatkan orang lain. Ada satu tokoh agama kan yang minta didoakan terus supaya dianya masuk surga lah. Dianya sendiri tidak pasti masuk surga. Untuk apa diikuti? Untuk apa diteladani? Yesus, dia tidak berharap masuk surga. Dia datang dari surga. Turun ke bumi. Mengambil rupa sebagai hamba. Taat melayani. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Untuk memikul murka Allah yang begitu berat, yang harusnya ditimpakan kepada kita, yang harusnya dimiliki kita, yang harusnya diberikan kepada kita. Tapi Kristus yang menanggung itu semua di atas kayu salib. Dan kita menerima kebenaran Allah. Sehingga ketika nanti kita diperhadapkan di hadapan Allah Bapa, yang Allah Bapa lihat bukan kebaikan kita, bukan kesalehan kita, tapi kebenaran Kristus. Karena dosa kita sudah ditukarkan kepada kebenaran Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dia satu-satunya tokoh yang bisa kita teladani. Ada banyak sekali orang yang suka dengan pendeta mereka. Ya kan mungkin karena pendetanya memang hebat melayani, khotbahnya bagus, khotbahnya lucu. Tapi kan hamba-hamba Tuhan ini juga manusia. Tidak patut manusia meneladani dan mengidolakan manusia yang lain. Manusia harusnya mengidolakan pribadi yang lebih besar daripada mereka. Dan itu juga kasus yang terjadi di Korintus kan yang bisa kita lihat. Ada yang mengikuti Petrus, ada yang mengikuti Paulus, dan lain sebagainya. Tapi di sini Petrus, rasul yang juga luar biasa di sisi lain daripada Rasul Paulus. Tapi dia menaruh semua kredit kepada Allah, kepada Yesus. Paulus pun juga melakukan hal yang sama. Jadi Yesus satu-satunya pribadi yang bisa kita teladani. Tetapi Bapak Ibu, dia tidak hanya menyelamatkan umatnya, atau tidak hanya menyelamatkan orang-orang percaya melalui kematiannya di atas kayu salib, dan juga melalui kebangkitannya mengalahkan maut. Tetapi di atas kayu salib yang sempurna itu, dia mengajarkan tentang penderitaan yang benar, dan respon yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya ketika mengalami penderitaan. Lalu kita lihat Kristus sebagai teladan dalam penderitaan, dan kita melihat di dalam penderitaan itu yang bisa kita teladani adalah ketidakberdosaan. Ya, ketidakberdosaan. Karena kalau kita lihat di ayat 21, Petrus mengatakan itu, untuk itulah kamu dipanggil. Jadi
Memang kita dipanggil untuk menderita. Paulus juga punya konsep yang sama kan. Kita dianugerahkan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Di sisi lain Petrus mengatakan, ya untuk itulah kita dipanggil, untuk menderita. Dan yang bisa kita teladani, karena di sini Petrus telah meninggalkan teladan bagimu. Ini yang ditinggalkan Yesus di ayat 22. Ia tidak berbuat dosa. Yang bisa kita teladani dalam penderitaan Kristus adalah ketidakberdosaan. Dia menderita dengan tidak adil. Kita semua sepakat bahwa Yesus mati di atas kayu salib, menderita, dicambuk, dan dianiaya. Itu karena Yesus tidak berdosa. Ya kan? Kita harus sepakat dulu ini. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berpikir, memang Yesus pantas mati di atas kayu salib. Mari belajar Alkitab lagi. Di dalam kitab Injil kita tidak melihat kesalahan. Apapun itu. Yesus 6 kali diadili, bolak-balik. Dan semuanya tidak menemukan kesalahan dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi ketika dia harus menderita dan bahkan harus sampai mati di atas kayu salib, dia dalam keadaan yang tidak bersalah. Tapi di dalam keadaan itu pun, meskipun dianiaya dengan tidak adil, Yesus tidak berdosa. Dikatakan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Bapak saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dia sama sekali tidak tidak protes. Bapak mengerti maksudnya dengan tipu daya tidak ditemukan di dalam mulutnya. Dia tidak protes sama sekali atas penderitaan yang dia alami. Ya. Dia juga tidak protes kepada Tuhan. Dia tidak mengatakan, Tuhan, kenapa saya yang harus dianiaya? Saya kan tidak salah, kenapa saya harus digantung di atas kayu salib ini? Tipu daya tidak ada di dalam mulut. Dia pun dalam hal ini mirip dengan apa yang Ayub praktekkan. Dalam hal ini dia tidak berdosa dalam perkataan atau mulutnya. Bapak saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal terberat yang mungkin bisa dialami oleh orang percaya adalah ketika mereka mengalami ujian yang berat, penderitaan yang berat, dan itu dialami dengan tidak adil. Kalau kita salah dan kita menerima hukuman, tentu kita harus fair bahwa ya sudah, memang itu salah saya, kita pantas dihukum. Tapi kalau kita tidak salah, kemudian kita dihukum, akan ada momen di mana kita merasa ini tidak adil, ya kan? Kita akan merasa bahwa, saya harus membela diri karena saya tidak salah. Dan itu ujian-ujian terberatnya. Kadang-kadang kita akan memaki, kadang-kadang kita akan marah, mungkin kita akan protes dengan perlakuan yang kita dapatkan. Tapi dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam penderitaannya, dari sudut pandang manapun ini, dari sudut pandang manusia, bahkan dari sudut pandang Allah sekalipun, Yesus tidak pantas menerima segala hukuman ini. Tetapi dia tidak marah, Yesus tidak protes, Yesus tidak memaki orang-orang yang memperlakukannya dengan tidak adil. Dia tidak melakukan apa-apa. Dan ini yang patut kita teladani, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Karena seringkali mudah bagi mulut kita untuk marah akan hal-hal yang mungkin mengagetkan kita, penderitaan yang mengagetkan kita, yang menyakitkan kita. Saya kasih satu contoh, mungkin Bapak Ibu di rumah sedang berjalan, kemudian tidak sengaja nih, kelingking kakinya tersandung kaki meja. Sakit banget itu pasti. Kadang-kadang kita mau marah, kenapa sih ini ada kaki meja di sini? Atau mungkin kita akan memaki karena kaget, kan? Coba bayangkan, hanya penderitaan sekecil itu saja. Tanpa sadar, kita malah berdosa. Tapi Yesus mengalami penderitaan yang begitu berat untuk menanggung semua murka yang harusnya ditimpakan kepada dunia ini. Dan itu sangat berat, Bapak Ibu. Tapi Yesus tidak berdosa dalam hal ini. Dia tidak melakukan sama sekali dosa. Tipu daya tidak ada di dalam mulut. Mulutnya tidak mengeluarkan sepatah kata pun yang berdosa. Dia tidak mengatakan hal-hal yang tidak benar. Dalam hal ini, Yesus hidup dalam ketidakberdosaan. Bahkan di dalam penderitaan sekalipun. Kemudian di dalam penderitaannya kita juga bisa melihat atau meneladani bagaimana Yesus tidak membalas
semua yang diterimanya. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam dan tidak, sorry guys, dan dia tidak mengancam. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Yesus bisa bisa membalas. Perhatikan bahwa ketika dikatakan ketika Yesus dicerca atau dicaci maki, ini dalam bentuk present pasif. Artinya bentuk yang terus menerus atau berulang-ulang. Jadi Yesus bukan hanya satu kali dicaci maki bilang, "Oh, dasar penipu." Bilang, "Oh, dasar raja orang Yahudi, raja palsu." Tapi mereka terus menerus, ribuan orang atau banyak sekali orang pada saat itu ketika Yesus dari memikul salib sampai ke naik ke Golgota, Yesus terus dicaci maki. Tapi Yesus tidak membalas. Dikatakan ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Sering sekali lagi, mudah bagi kita karena kita manusia yang sangat terbatas. Ketika kita dicaci atau dimaki, kita akan merespon dengan, wah, kamu, ya kan? Tapi Yesus menunjukkan teladan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Yesus bisa. Apakah Yesus bisa? Tentu dia bisa. Tentu dia bisa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Coba bayangkan ketika di dalam penderitaan itu Yesus mengancam mereka dan bilang, "Oh, tunggu kalian ya. Ini saya hafal muka-muka kalian ini yang mencaci dan juga membuat saya menderita. Kalian semua tidak akan masuk surga." Yesus bisa saja mengatakan itu. Orang dia Tuhan. Atau Yesus juga bisa melakukan kuasanya dengan berdoa kepada Allah, kemudian Yesus bisa menyelamatkan diri dan menghajar mereka semua. Atau berdoa supaya petir turun dari langit dan menghanguskan mereka semua. Tapi di dalam penderitaannya dia tidak mengancam sama sekali. Dia tidak membalas semua tindakan jahat, semua penderitaan yang ditimpakan kepada dia secara tidak adil. Malahan dia menyerahkan dirinya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, kadang-kadang kita punya pengetahuan itu, bahwa kita tahu bahwa Allah adalah hakim yang adil. Kita tidak usah membalas, kita tidak usah meresponi, toh Allah akan menghakimi mereka karena Dia adalah Allah yang adil. Karena penghakiman adalah tugas Allah Bapa. Tapi meskipun di dalam pengetahuan itu ada saja keinginan di dalam hati kita untuk membalas, ya kan? Paling tidak sedikit saja untuk membalas mereka. Tapi Yesus dia tahu bahwa Allah adalah hakim yang adil. Sehingga Allah akan membalas mereka sesuai dengan tindakan tindakan mereka. Itu menunjukkan keyakinan Yesus kepada Allah bahwa Allah akan menjadi pelindungnya, akan menjadi perisainya. Dan di sisi lain, Yesus percaya bahwa Allah bisa menghakimi dengan adil. Sehingga dia tidak perlu membalas mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya akan sedikit sambil mengakhiri ini, akan sedikit melihat tentang perkataan Yesus di atas kayu salib di dalam momen-momen kematiannya. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, ada teladan yang dia tunjukkan kepada kita yang juga bisa kita ikuti di momen akhir kematian. Yang pertama kita dapat melihat pengampunan. Bapak Ibu tahu kata-kata Yesus di atas kayu salib tentang pengampunan itu, ya kan? Kita tahu semua. Dia bilang, "Ya Bapa, ampunilah, ampunilah mereka." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Inilah teladan yang harus kita ikuti. Kita mungkin akan dianiaya dengan tidak adil. Mungkin akan menderita dengan sangat berat karena mengikuti Kristus. Tapi yang harus kita lakukan adalah melepaskan pengampunan. Mungkin mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan tidak terlalu berat, mudah bagi mereka bagi kita mengampuni. Mungkin dia cuma berbohong, mungkin dia ya sedikit menyintar orang-orang lain juga yang sulit mengampuni. Tapi kalau sudah sampai dipukul, kalau sudah sampai dianiaya dan disiksa, berat sekali untuk mengampuni mereka.
Tapi Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Bahkan sebelum Yesus mati, Yesus melepaskan pengampunan. Kemudian Yesus melakukan sebelum dia mati, ini Bapak Ibu, sebelum dia mati, dia melakukan penginjilan. Aduh, ini satu teladan yang luar biasa karena kita saja yang masih hidup nih, kita lagi sehat-sehat, tidak sementara digantung di atas kayu salib. Agak berat mungkin bagi kita untuk melakukan penginjilan. Yesus sementara digantung di atas kayu salib, masih ada satu jiwa yang bisa diselamatkan. Kita tahu orang yang di sebelahnya Yesus pun. Pada akhirnya Yesus bilang, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sementara disalib ini, sementara digantung di atas kayu salib dengan segala penderitaan dan lebih belajar secara medis sangat susah bernapas di momen itu. Kalau mereka mau menarik napas ketika disalib, mereka harus mengangkat tubuh mereka, baru kemudian mereka bisa menarik nafas karena digantung. Tapi di momen itu masih ada jiwa, satu jiwa yang bisa dibawa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian kita dapat melihat kesetiaan Yesus terhadap panggilan. Ketika dia mengatakan tetelestai, sudah selesai. Semua misi Yesus untuk datang ke dunia ini, dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Dan dari sini kita dapat melihat kesetiaan terhadap panggilan. Karena sekali lagi, penderitaan sangat memungkinkan membuat orang lari dari pelayanan, lari dari mengikuti Yesus. Tapi Yesus menunjukkan dia menyelesaikan misinya di bumi sampai selesai, sampai tuntas, tidak kurang satupun, meskipun dalam penderitaan yang sangat berat. Yang terakhir yang bisa kita lihat adalah kepercayaan penuh kepada Allah, keberserahan penuh kepada Allah. Terakhir kan sebelum dia mati, dia mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu serahkan dia. Bapak Ibu, Yesus tidak mati karena lambungnya ditusuk tombak. Yesus tidak mati karena kehabisan darah. Yesus mati karena menyerahkan nyawa kepada Allah. Tapi kalau mau lihat, Yesus itu termasuk golongan yang cukup lama atau bertahan cukup lama di atas salib. Orang-orang tidak bisa selama itu ya. Menurut catatan sejarah, tidak bisa selama itu digantung di atas kayu salib. Tapi Yesus dalam keadaan yang seperti itu pun sangat-sangat lama, bertahan sangat lama digantung di atas kayu salib. Karena dia adalah manusia Allah. Sehingga dia bukan mati di tangan manusia. Dia mati menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Dia tahu, dia percaya penuh dan dia berserah sungguh kepada kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu juga yang kita bisa lihat di ayat terakhir di Petrus 2 tadi, ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwa. Suatu waktu kelak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam penderitaan yang menyesakkan ini, di dalam dunia yang penuh kejahatan ini, di dalam dunia yang penuh dosa ini, mungkin kita akan dianiaya, pasti kita akan dianiaya karena itu adalah panggilan kita, itu adalah anugerah dari Allah. Pasti kita akan menderita, pasti kita akan dicaci maki, pasti kita akan dihina karena kita mengikuti Kristus, tapi suatu waktu kita akan kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita di dalam kemuliaan, dan itu mengalahkan semua pujian, mengalahkan semua prestasi, mengalahkan semua penghargaan yang bisa kita dapatkan di dunia ini karena kita kembali bersama-sama dengan Kristus, sama seperti Kristus juga kembali sama-sama dengan Bapa di surga. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ini adalah teladan Kristus yang harus kita ikuti di dalam penderitaan kita, di dalam gumul kita, di dalam semua masalah yang kita hadapi. Kristus adalah teladan, baik untuk hidup kita, sampai kepada mati kita nanti. Ini firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini, kami boleh melihat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang sudah menyelamatkan kami, sudah membebaskan kami dari hukuman dosa yang begitu berat melalui kematian Kristus, anak domba Allah yang suci dan kudus, yang tidak berdosa. Di atas salib, bilur-bilur menyembuhkan kami, menyelamatkan kami.
membasuh setiap dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami yang percaya dengan iman, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami memperoleh keselamatan. Tapi bukan hanya itu Tuhan, Engkau juga meninggalkan teladan untuk kami semua. Karena kami tahu selagi kami hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kami pasti akan menderita. Kami pasti akan mengalami berbagai hal yang buruk yang mungkin akan membuat kami menyerah. Tapi Tuhan sudah menunjukkan teladan itu di atas salib dan juga melalui firman-Mu, sehingga biarlah teladan ini kami ikuti, kami boleh praktikkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Baik di dalam kehidupan kami, bahkan sampai nanti kami akan menghembuskan nafas kami dan meninggalkan dunia ini. Dan kami yakin kami akan pergi bersama-sama dengan Kristus di surga yang kekal, di dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pelayanan Grace Ministry, biarlah terus diberkati oleh Tuhan, biarlah melalui pelayanan ini semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan, dan setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Baik, Grace. terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang mengizinkan kita Grace Ministry melalui online worship atau ibadah online malam hari ini boleh menikmati berkat Tuhan melalui hambanya Evangelis Gilbert Santoso Sarjana Teologi. Terima kasih kita boleh mendengarkan bagaimana selayaknya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu meneladani kehidupan bahkan kematian dari Yesus Kristus. Kita yang malam hari ini hadir di Zoom adalah orang-orang yang berbahagia karena menjadi orang-orang yang menikmati kasih karunia Allah, yaitu keselamatan Yesus. Nah, mungkin kita tanya memang apa yang sudah disampaikan tadi sudah cukup jelas bagi kita semua, dan kita percaya bahwa setiap kebenaran yang kita dengar, yang kita baca, yang kita pelajari, yang sumbernya dari Alkitab akan memberikan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih hambanya yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita malam hari ini. Kita akan mendengarkan satu pujian. Nanti sebentar saya minta tolong lagi kembali hambanya Evangelis Gilbert Santoso untuk memimpin kita dalam doa penutup. Setelah kita mendengarkan satu pujian. Tapi sebelum kita mendengarkan pujian ini, ditahan sedikit, Pastor Walda, saya ingin menyampaikan informasi berkaitan dengan Grace Ministry. Yang pertama, kami mohon maaf karena berkaitan dengan link Zoom yang selama ini digunakan oleh Grace Ministry pada bulan Oktober ini telah berakhir, dan kami sementara mengupayakan menggunakan link Zoom yang bisa digunakan setiap hari Minggu. Jadi nanti perubahan-perubahan link Zoom itu akan disampaikan melalui flyer atau brosur-brosur yang kami bagikan. Nanti tolong diperhatikan, karena link Zoom yang biasa dipakai itu sudah tidak aktif lagi. Jadi kita menggunakan link Zoom yang bisa menyesuaikan dengan pelayanan Grace Ministry ke depan. Itu yang pertama. Kemudian Grace Ministry turut berduka atas meninggal salah satu anggota Grace Ministry, yaitu
bapak mertua dari Pastor Saud Sihombing di Tangerang. Jadi tadi sekitar jam 5 sore telah dipanggil Tuhan karena sakit, eh, apa namanya, dia hampir setahun terakhir ini dia menjalani cuci darah karena gangguan ginjal dan komplikasi yang lain. Jadi informasi terakhir kemarin harus balik lagi dirawat di rumah sakit karena mengalami drop di rumah. Dan informasi tadi sore eh, Bapak Yaken Heri Hernandez telah dipanggil Tuhan. Nah, kita berdoa supaya Pastor Sachi Hombing di Tangerang yang akan mengurus jenazah almarhum ini sampai kepada pemakaman diberikan kekuatan kesehatan dan acara pemakaman boleh berjalan dengan baik dan menjadi kesempatan nama Tuhan boleh diberitakan dan orang-orang yang belum dengar Injil dapat mendengarkan Injil. Ini yang dapat disampaikan. Kemudian Grace Ministry pada minggu kemarin pertengahan, maksud saya awal bulan Oktober, pos pelayanan Grace Ministry yang ada di Cilacap, Jawa Tengah, di Dusun Ciloning. Jadi di sana ada kelompok pelayanan Grace Ministry, ada sekitar 12 orang dewasa yang dilayani oleh Grace Ministry, dan ini sudah berlangsung 1 tahun lebih. Nah, minggu kemarin itu lewat tim pelayanan Grace Ministry yang ada di Tangerang, lewat koordinasi Pastor Sachi Hombing, Grace Ministry telah mengutus 2 wanita, 1 pemudi dan 1 ibu untuk menguatkan saudara. Minggu kemarin hari Sabtu kedua saudara kita ini sudah kembali ke Tangerang dan pelayan di sana, pelayanan selama seminggu itu di Cilacap boleh berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang ada di Cilacap. Kita berdoa juga untuk rencana Pastor Saud pada minggu kedua bulan November, rencana akan berkunjung ke Cilacap. Doakan untuk kondisi kesehatan Pastor Saud dan semua biaya yang diperlukan, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Dusun Ciloning, di Cilacap, mereka bisa menerima kunjungan pelayanan ini. Ini yang dapat disampaikan menjadi pokok doa bagi kita semua, sehingga Grace Ministry baik melalui pelayanan on-site, pelayanan langsung, maupun melalui pelayanan online, bisa menjadi berkat bagi banyak orang untuk pembelajaran firman Tuhan. Terima kasih untuk semua partisipan yang malam hari ini sudah mengambil bagian belajar Alkitab, mendengarkan firman Tuhan lewat Grace Ministry online worship. Dan di sini saya mencatat ada 3 saudara kita yang mungkin baru pertama kali hadir di Grace Ministry. Ada Ibu atau Bapak Opi, ada Yunani Lim, kemudian ada Ibu atau Mbak Melani. Terima kasih ya sudah bergabung malam hari ini. Kami berharap di hari Minggu depan masih dapat bergabung lagi. Bersama-sama kita menikmati firman Tuhan dan pembelajaran firman Tuhan melalui Grace Ministry. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah hadir malam hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri melalui doa yang akan dipimpin oleh hambanya,
Evangelis Gilbert Santoso Sarjana Teologi, kita akan mendengarkan satu pujian. Dipersilakan Pastor Walda. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to
Baik, dipersilakan hambanya untuk mengakhiri kita dalam doa dan berkat. Mari kita berdoa. Kami datang kembali lagi kepadamu Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk pimpinanmu sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Yang percaya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan disenangkan ketika ada orang-orang yang mau datang untuk memuji muliakan namamu, terlebih untuk sama-sama dikuatkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami boleh lakukan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kami semua juga Tuhan. Sehingga di pertemuan berikutnya kami kembali lagi berkumpul bersama untuk memuji muliakan namamu dan juga belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semua kembali ke dalam aktivitas kami dengan penyertaan Tuhan, Tuhan yang melingkupi dan juga memelihara kami, karena kami tahu Tuhan adalah pemilik kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu yang juga boleh hadir di link Zoom pada malam hari ini. Tuhan memberkati kehidupan masing-masing, bagi yang bergumul, Tuhan kuatkan, bagi yang mungkin saat ini sedang sakit secara fisik, Tuhan sembuhkan, bagi yang lemah imannya Tuhan kiranya menghiburkan. Biarlah berkat-berkat Tuhan menaungi kami semua. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dan juga damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, dalam penghiburan dan juga penguatan Roh Kudus menaungi kehidupan kita mulai dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya, Evangelis Gilbert Santoso, Sarjana Teologi, bahkan semua hamba Tuhan yang malam hari ini sudah berpartisipasi mengikuti online worship. Ada Penatua Dr. Johnny Pabisa, Pastor Walda, ada tadi Pendeta Harold Sigar, Penatua Bapak Rival Tulong, ada Pastor Marianis dari Ambon, Tual, ada Ibu Esta dari Makassar, ini ada Mbak atau Ibu Yunani Lim yang saya baru lihat di Besmisti, ada Ibu Melani, terima kasih ya sudah buka kameranya. Terima kasih. Shalom Pak, saya Minta maaf, bisa diulang Ibu di mana posisi? Ibu Melani posisinya di mana? Tadi kurang jelas. Jakarta. Oke, Jakarta, Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi nanti link Zoom akan dibagikan pada hari Kamis, paling biasanya dibagikan hari Kamis sampai dengan hari Minggu sore. Nanti karena link Zoom yang biasa kita pakai sudah berakhir bulan Oktober, nanti kita menyesuaikan link Zoom yang bisa digunakan untuk hari Minggu depan. Terima kasih untuk partisipasi malam hari ini. Semuanya terus memberkati. Baik, itu hambanya, Evangelis Gilbert